mau pangkat sampai 7 bintang juga nggak apa-apa. Suara kebenaran akan menang, Pak. Masyarakat akan bersuara lantang terus, Pak. Mereka nggak akan tenang hidupnya, Pak. Yang penting kita tuntut sekarang Pak Luhut Panjaitan ikut bersuara, Pak Kapolri. Mereka kan ring satu di lingkungan Pak Jokowi. Nanti ada Amnesty Internasional, yang namanya Syak Khaliot, itu yang pernah ada sambil sama-sama kita di sini, akan telepon Abi supaya Amnesty Internasional ini juga ikut turun tangan. Silakan Bung Beta. Baik, terima kasih Pak Paul. Selamat malam Pak Syaifuddin. Selamat malam. Shalom semua. Iya, dunia sedang dipertontonkan nih Pak dengan judul film Indonesia Negara Korup Negara Gagal. Tampilnya kasus MKC ini Pak membuktikan ini fakta. Nah, kasus penganiayaan MKC bisa saja dianggap hanya kasus satu butir pasir di pesisir pantai negara korup Indonesia. Namun jangan anggap remeh. Satu butir pasir ini bisa dijadikan momentum bagi kita semua untuk melakukan perubahan besar-besaran di Indonesia nih Pak. Nah tadi Pak Paul kan masih ada roh ketakutan untuk memberitahukan nama jenderal yang melakukan penganiayaan. Tapi setelah saya dengar lagi untuk melindungi sumber, oke lah. Gitu. Tapi jangan dibilang sekedar jenderal Pak. Ini jenderal Taliban ini Pak. Oh ini jenderal Taliban benar. Dia memang sedang merapat. Kayak ingat nggak Gatot Nurmantio itu? Gatot Nurmantio dulu kan itu baik-baik aja, tiba-tiba itu tadi tiba-tiba jadi khalifah kan? Iya. Dan kalau bicara si Gatot itu Pak, duitnya triliunan Pak. Dia korupsinya terlalu banyak tuh Pak. Iya. Nanti hubungannya lain lah itu. Kalau bicara korupsi udah berat lah. Tapi ini jenderal Taliban Pak, Propam harus segera bertindak Pak. Ya, memang di polisi ini kan lagi kesusupan ini kan, lagi demam Taliban ini. Di polisi ini kita ngeri nih, makanya kita mudah-mudahan tim lawannya Abi ini urat takutnya putus semua nih, mudah-mudahan ya, kita doakan terus nih. Iya. Ya. Karena musuhnya orang pangkat semua sekarang kita ini. Ya, jadi nggak apa-apa, dia mau pangkat sampai 7 bintang juga nggak apa-apa. Suara kebenaran akan menang Pak. Masyarakat akan bersuara lantang terus Pak. Mereka nggak akan tenang hidupnya Pak. Yang penting kita tuntut sekarang Pak Luhut Panjaitan ikut bersuara, Pak Kapolri. Mereka kan ring satu di lingkungan Pak Jokowi. Setiap hari kalau bisa angkat telepon dengan Pak Jokowi mereka. Bicara ini. Sampaikan. Nah kalau si Pak Kapolri-nya diobok-obok oleh anak buahnya ini kan gampang nih Pak. Pakai aja sistem di dalam dulu. Propam dia proses. Tangkap itu kalau memang jenderalnya ada. Siapa yang pukul-pukul semua pasti ketangkap semua. Ya kan? Sebelum benar meluas dipakai untuk disilat lidah lagi oleh MUI dan segala macam. Jadi memang harus bergerak, udah nggak ada waktu lagi. Nah, buat kita tetap semangat. Lengkingan suara lantang sejuta satu toa ini harus tetap berkoar-koar, harus semangat. Dan yang terakhir Pak Paul, saya mau memesankan ke Pak Syaifuddin untuk tetap berhikmat. Sudah lama saya tidak punya sense waktu mendengar hamba Tuhan, dan saya merasa bahwa Pak Syaifuddin inilah yang saya bisa bilang bahwa dialah hamba Tuhan. Jadi jangan sampai Pak Syaifuddin tersandung, karena Pak Syaifuddin merupakan tokoh yang saat ini yang kita bisa lihat memang sebagai alat Tuhan yang benar-benar Tuhan pakai. Begitu Amin. Pak Syaifuddin, Tuhan berkati. Bapak. Luar biasa, singkat, padat, pesannya jelas banget ya. Ya, Penatua Bahari Gosali, silakan. Salam Pak Pol. Shalom Pak Penatua. Abi, saya cuma minta tolong satu Abi. Pada waktu visum minta sekaligus dilakukan general check up. Ya. Karena kejadian itu sudah terjadi sekitar tanggal 26. Sampai dengan hari ini itu 20 hari. Kalau dilihat di visum dengan mata, dipegang-pegang, dipencet, dilihat, itu nggak banyak artinya. Seharusnya dilakukan imaging, yaitu mulai dari ultrasonografi, bukan hanya ronsen, tapi ada ultrasonografi, ada scanning, ada MRI. Kemudian pemeriksaan darah dan pemeriksaan kencing.
Dari situ akan ketahuan bagian dalam mana yang rusak. Itu aja, Abi. Iya, kalau perlu bayar itu. Kalau nggak bayar nggak diladenin. Bayar aja langsung, kita bayar gitu, Abi. Kita bayar. Pokoknya saya bayar semuanya. Iya, kalau begitu ngomong kita bayar, mereka matanya hijau langsung. Oke, bos, langsung begitu. Iya. Udah ngasem kan? Memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita mah nggak Jadi aling-aling. CT scan itu harus kemudian MRI. Dan Kemudian ultrasonografi ya. Ntar saya tulis dulu. Untuk melihat livernya, buah pinggangnya, lambung. Ya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing. Ya. Ini merinding juga loh ya. Bisa kunci tuh, dia bisa pegang itu. Itu kan padahal satu sel sendirian dia itu. Wah, itu merinding loh. Kita pikir, wah, bahkan di Mabes aja bisa kecolongan begitu. Baru ada nih saya dengar di Mabes orang digebukin ini. Serem kali loh. Bisa mati juga itu nih. Aduh. Makanya saya belum berani untuk ngomong itu. Ditanya macam-macam ya. Dia sehat, sukacita ya, karena dia ketawa terus, ketemu saya, dia peluk, dia nangis, saya doakan, dia nangis, suami istri itu nangis, saya doakan. Dia gembira karena saya yang jadi koordinator. jenguk dia, ya, ketemu pertama. Dan bajunya itu sama, jaketnya persis dengan jaket saya, warnanya sama. Jaket dia dengan jaket saya yang dia pakai. Oleh karena itu kita sebut jaket ini 156. Ya, jaket 156. Iya. Kayaknya kita perlu, ini bagus juga ya. Ini Pak Richard Owen, tolong kita nanti bikin kaos 156A ya. Kita perlu bikin kaos Kutu di Seberang Samudra 156A. Boleh juga ini. Wah, ini ide yang bagus ini ya. Teman-teman nanti bisa pesan sama Richard Owen, Kutu di Seberang Samudra 156A, belakangnya salam sadar Pak Aceh. Tertawa jahat. Jadi untuk program target ke depan ini sampai saya balik ke Jakarta adalah sudah selesai cek kesehatannya, dan kita harus memberikan obat-obat untuk membuat dia, karena kemarin polisi hanya ngasih obat itu untuk penahan sakit doang gitu. Jadi obat untuk mempertahankan kesehatan KC belum ada. Dia juga ada gula. Saya harus memastikan dia karena gula ini juga bahaya. Dia harus, orang sakit gula, apalagi dalam tahanan, dia harus terus minum gula, obatnya. Kalau enggak, itu akan menyerang banyak organ tubuh. Jadi itu saudara-saudara mungkin dari saya. Ya, Abi, terima kasih. Terima kasih, Abi. Kita sudah jam ini ya, 11:30 malam di Jakarta, 12:30 di Bali. Kita harus selesaikan sekarang. Namun karena kita ini sebenarnya masih banyak sekali yang antrian, mohon dimaafkan teman-teman, kita nggak bisa kasih menampung banyak. Tapi ini Abi, ini satu lagi ini penting nih, Ibu wartawan Abi. Ini penting ini bukan Najwa, silakan bukan Najwa ini kita prioritaskan Ibu wartawan ini. Ini orang jelas ini. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk Abi Syarifudin. Kita pertama kali ketemu waktu itu anak saya masih usia 3 tahun dan Abi gendong. Sekarang anak saya udah kuliah di UI. Waduh. Ini Batak asli Abi. Iya, Abi kenal. Ya, jadi singkatnya gini, karena waktu juga saya sih ngelihat bahwa posisi lawyer itu memang harus harus benar-benar kuat gitu loh Abi, karena pasti
pasti pengadilan walaupun di Bali atau dimanapun itu kan tunduk pada pimpinannya. Ya. Jadi bukan rahasia kalau itu diatur-atur nanti hakimnya dan segala macam. Kalaupun harus ke pengadilan ya, gitu. Ya. Jadi maksud saya para lawyernya juga harus membaca sampai ke sana gitu loh Abi. Karena kita belajar lah dari kasus Ahok dan dari kasus Abi sendiri lah gitu. Ya. Jadi selalu ada tangan-tangan kotor yang mencoba membuat apapun dalil dari apapun gugatan dari lawyer itu tidak didengar oleh hakim itu. Jadi maksud saya tolong kita antisipasi sampai ke hal-hal itu gitu. Ya saya juga dulu sempat nulis tentang Ahok ya waktu itu ya. Ya hakimnya kan ternyata ada satu yang meninggal di pesawat ya. Suami istri meninggal di pesawat, anaknya masih kecil gitu loh. Ya betul. Terus tapi ada yang makin sukses tuh. Kalau nggak salah dia sekarang udah makin jadi pejabat itu hakim itu gitu loh. Makanya dan ya ini mungkin saya agak terlalu berani ya bicara ini gitu loh. Tapi saya melihat bahwa sejauh ini Yusuf Kala tuh main untuk menentukan hakim. Itu sih yang saya bisa katakan. Itu saja. Jadi kita berdoa semoga apa yang sudah kita sama-sama perjuangkan sekarang melalui Abi Syarifuddin, lewat Pak Paul. Ya kita semua Abi, ini ya, kita semua. Ya, artinya di sini dituntut tidak cuma emosi ya gubrak-gubrak, tapi benar-benar harus punya strategi dan bila perlu, saya setuju tadi Abi katakan bahwa kita harus main catur di sini, gitu. Ya. Karena memang yang kita hadapi ini orang-orang super licik. Ya. Dan merasa punya kuasa gitu. Jadi memang benar-benar ini berhadapan dengan apa ya? Dengan mafia lah kalau saya boleh bilang gitu. Termasuk tadi sebelum saya berani masuk ke forum ini, saya sebenarnya udah kontak dengan salah satu lawyer juga teman saya dan dia orang Mabes gitu loh. Dan sampai tadi dia masih menyangkal hal ini gitu. Sampai saya katakan lu gimana sih Kristen tapi lu nyangkal gitu. Jadi ya itu yang itu jangan-jangan lawyer itu yang disorongkan ke Abi itu tuh. Jangan-jangan tuh. Bisa jadi gitu. Tapi kita udah ditolak sama Abi. Ya, ditolak. Artinya disorongin sama polisinya tuh buat jadi mata-mata di kita tuh. Jadi udah kemarin disorong dipaksa kalau enggak mau dikeluarin itu. Wah, nakal tuh. Oh gitu ya. Makanya tadi saya sempat ini juga gitu loh. Gimana sih? Lu ngaku Kristen, lu lawyer tapi nggak berani lu menyatakan yang benar aja gitu. Itu aja sih. Saya berdoa semoga channel ini didengar oleh orang-orang yang tepat, oleh pejabat-pejabat pemerintah. Walaupun kita tahu bahwa mereka mungkin belum punya nyali seperti kita yang berani bicara di sini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, dan Tuhan Yesus pasti menang. Haleluya, amin. Mudah-mudahan minggu depan, wartawan-wartawan di Prancis, kayak tadi kan sudah dua masuk ya, Aletea sama tadi idea apa tadi itu ya, itu udah masuk. Oh, yang dari Opera News yang dari ini. Kalau Belanda udah nggak mau urus agama lagi, kemarin saya sudah kontak. Jerman masih mau, nanti mudah-mudahan bisa masuk juga Jerman, Prancis. Nanti Abi tolong siap untuk diinterview ya sama lawyernya. Nanti saya kasih kontaknya nih pakai bahasa Inggris dari lawyernya, cari yang bisa bahasa Inggris siapa, suruh yang kontak nanti. Itu nanti saya kasih nomornya Abi ya, saya izin dulu. Saya kasih nomornya Abi, ini kontak personnya untuk menghubungi KC, saya bilang begitu kan. Nah, nanti saya kasih nomornya Abi supaya sekalian tenar. Nanti Abi cerita masalahnya Abi dulu dipersekusi juga Abi. Biar naik sekalian tuh, biar geger sekalian dunia internasional. Begitu Abi. Ya kalau misalnya butuh ya bantuan ya bolehlah kontak saya juga Abi atau Pak Paul. Ya. Itu aja. Ya, ini karena ini ibu wartawan juga ini. Kita butuh juga untuk terima kasih ya. Memang ini kasus Muhammad KC itu sama dengan kasus saya, itu kasus atas pesanan. Nah, kasus pesanan itu cepat direspon karena ada biayanya. Dia harus mengeluarkan uang ini, uang itu untuk menangkap, biayanya sekian. Nah, mereka sudah dapat sebelum apa saja.
dan persis dengan Muhammad Kacé, tapi Muhammad Kacé memang langsung di persekusi, dihabisin di situ juga. Saya waktu itu ya tidak langsung begitu di tahanan Bareskrim, saya tidak diapa-apakan walaupun diancam-ancam. Ya saya bilang sama Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan, matilah, mungkin seginilah umur saya gitu. Sampai di penjara lanjutannya itu saya tetap diancam, ancaman terus. Tetapi itulah kelebihan saya menginjil orang-orang, dan ada 4 orang Bima terima Yesus. Dialah yang menjaga saya dari ancaman-ancaman. Oh, saya dipindahkan lagi ke penjara yang ketiga. Oh, saya tidak bisa ngomong yang lain kecuali menginjil. No, makin banyak mereka. Itu penjara yang baru terbakar sekarang ini. Itu blok C-nya itu blok narkoba dan blok pesantren. Kita nggak bisa menginjil di blok itu. Hanya blok A, B, D, E, F, G. Tapi blok C kita nggak berani masuk karena dipersekusi oleh mereka. Tapi kalau mereka memberikan kesempatan menginjil di dalam, artinya anak buah yang kita tebar di penjara ketiga itu yang kebakar kemarin, yang 46 orang mati itu, kita lakukan. Nah, di penjara kelas 1 Tangerang. Nah, kasus ini ada beberapa hal yang belum bisa saya omongkan, ataupun semua mereka harus dapat izin dari saya untuk mampir ataupun berbicara dengan wartawan. Jadi begitu. Saya kira belum banyak hal yang boleh saya omongkan karena ini menyangkut materi pengadilan juga. Iya, strategi. Betul. Ya. Oke. Ya Pak Paul, ya ini dari kalau di tampilan Anda saya share dia, ini dari Aletea sudah Aletea Prancis sudah viralkan, sama terus kemarin sahabat kita yang di Prancis membantu naikkan ke ini ya Opera News ini ya, jadi sudah 2, nanti masih ada lagi Reformer sama beberapa lagi, dan ada sekitar 5 ya kalau nggak salah ya. Nanti mereka wartawannya nanti akan kontak ke Abi ya. Nomornya saya kasih ke Abi wartawannya supaya ini viral di dunia internasional. Nanti ada Amnesty Internasional, yang namanya Jacques Khaliot, itu yang pernah ada sambil sama-sama kita di sini, akan telepon Abi supaya Amnesty Internasional ini juga ikut turun tangan. Abi dari Amnesty Internasional yang ada di Eropa. Nanti akan kontak Abi juga, karena ini kan terjadinya kan adalah aniaya di dalam tahanan kan. Nah, inilah gunanya Amnesty Internasional akan turun itu. Nah, itu nanti akan kontak Abi juga. Uskupnya nanti ada teman kita orang Prancis yang bisa bahasa Indonesia yang akan menerjemahkan buat Abi. Oke. Itu ya. Tapi tolong namanya dirahasiakan karena kasihan nanti. Ya, yang nama orang ininya, yang translatornya nanti tolong Abi jaga kerahasiaannya nanti tolong. Nanti akan kontak Abi juga ya supaya jangan pingpong begitu, biar dia aja langsung kontak begitu. Saya bilang nanti biar sama Saifuddin aja langsung, saya bilang begitu. Oke, ini karena kita sudah malam sekali, kita jangan sampai kelewat jam lagi. Abi juga sudah malam. Ini Pastor Tembel tolong tutup dalam doa mana